Silakan duduk. Bagaimana tempat duduknya, sudah nyaman? Sudah, Ibu. Baik, terima kasih adik-adik sudah datang untuk melakukan kegiatan kita pada siang hari ini. Sebelum dari itu kita awali dengan doa ya. Ya, Jadi Ibu. kita satu orang kita dalam doa. Silakan. Baik, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Nama Bapa dan Amin. Amin. Baik, terima kasih adik yang sudah memimpin kita dalam doa. Adik-adik sudah kenal ibu? Belum, Ibu. Saya kenal tidak tahu nama. Kenal. Jadi ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi perkenalkan, nama lengkap Ibu Florentina Leni Setisera. Adik-adik bisa panggil Ibu Elda. Ibu sudah di ini sekolah hampir 1,5 tahun. Ibu berasal dari Sabu. Ya, Ibu. Mungkin dari adik-adik Saya, Ibu. Saya jurusan MIA 1 kelas 12. Baik Ibu, saya dari Kompetensi Mulia bisa dipanggil Desi. Saya dari Manggarai Barat, saya kelas 12 di Banyuwangi. Oke, baik Ibu, perkenalkan nama saya Tian Tulali. Biasa disapa Elvin, saya berasal dari Ende Flores. Saya sekarang kelas 12 bahasa 3. Baik, perkenalkan nama saya Cynthia Ayu, biasa dipanggil Cincy. Saya berasal dari Lotte. Saya 12 IPA 5. Baik Ibu, perkenalkan nama saya Vivi, saya dari SOS, saya dari kelas 12 1 Ibu. Baik, perkenalkan nama saya Nirina, biasa dipanggil Ingrid. Saya asal dari Sabu, seperti Ibu. Saya kelas 12 3. Oh iya, sama namanya. Ya, itu saya Sabu. Oh iya, Sabu. Kalau Ibu? Kalau Ibu Sabu Sarah. Oh iya. Ya, baik. Baik, terima kasih adik-adik sudah memperkenalkan diri. Jadi adik-adik pernah ikut layanan konseling kelompok? Belum pernah belum pernah ikut di kelompok. Baik adik-adik, mohon maaf Ibu juga kurang lihat, jadi Ibu bantu. Iya Ibu. Jadi Ibu menjelaskan sedikit tentang konseling kelompok itu adalah kegiatan yang dilakukan dalam kelompok untuk menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Jadi dalam konseling kelompok itu ada beberapa tahap, yaitu ada tahap pembuka, ada tahap transisi, ada tahap inti, dan tahap penutup. Nah, di dalam konseling kelompok itu juga ada tujuan. Jadi tujuan melakukan konseling kelompok itu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang nanti akan adik-adik ceritakan masalahnya. Nah, di dalam konseling kelompok juga ada asas. Nah, di situ ada asas kerahasiaan, ada asas kebebasan, ada asas kesukarelaan. Jadi asas kerahasiaan itu di mana permasalahan yang adik-adik ceritakan, Ibu menjamin tidak akan membocorkan kepada siapa saja. Nah, yang kedua ada asas kesukarelaan. Jadi adik-adik datang untuk melakukan konseling kelompok itu sukarela, tidak ada paksaan dari pihak lain. Nah, yang berikut juga ada asas keterbukaan. Jadi masalah apa saja yang adik-adik mau sampaikan itu terbuka saja. Jadi dalam konseling kelompok ini juga kita memberikan ruang untuk adik-adik mengutarakan. Baik, apakah penjelasan dari Ibu terkait konseling kelompok ini sudah cukup jelas? Sudah, Ibu. Baik adik-adik, memang mungkin karena cuaca juga panas, jadi adik-adik kurang semangat. Bagaimana kalau kita melakukan ice breathing? Oke, bisa Ibu. Berdiri semua ya? Ya, Ibu. Oke. Adik-adik mungkin ada yang tahu ice breathing-nya tekuk konsentrasi, ada yang tahu? Tidak tahu, Ibu. Mungkin tekuk konsentrasi. Jadi tekuk konsentrasi di sini untuk melatih adik-adik harus lebih konsentrasi ya. Ya, Jadi konsentrasi itu fungsinya begini. Tekuk konsentrasi. Konsentrasi.
Asik, konsentrasi dimulai. Nanti kalau ibu mulai dari dia, ibu adik Yokli. Nanti adik Yokli sebut nama Yokli, sebut nama temannya juga ya. Nanti ikut tapi tangan tetap berjalan. Oke, baik. Kita contoh ya. Kita contoh ya. 1 dan 3. Konsentrasi, konsentrasi dimulai. Elvin, Yoslin, Yoslin, Erna, Sudah. Tangan dulu tetap berjalan. oh iya. Cepat, cepat. Konsentrasi, konsentrasi dimulai dari misalnya dari Nah, iya. jangan cepat-cepat ya. Ulang ya. 1 dan 3. Konsentrasi, konsentrasi dimulai. Sensi. Sensi, Yosi. Mau ada sanksi tidak? Ada itu. Ulang lagi. Tepuk konsentrasi. 1 dan 3. Konsentrasi, konsentrasi dimulai. Yoslin, kanan. kanan, Sensi, Sensi, Feby, Ingrid. Ibu. Nancy. Elvin, Feby, Silakan duduk adik-adik. Makasih, Ibu, izin ke toilet dulu. Ya, silakan. Baik, kita sudah melakukan briefing. Apakah adik-adik siap untuk melanjutkan konseling kita pada siang hari ini? Siap, Ibu. Baik, jadi Ibu berikan kesempatan kepada adik-adik untuk menyampaikan masalah apa saja yang adik-adik alami. Mungkin dari sebelah kiri saya. Kalau permasalahan saya itu Ibu, saya sudah mengatur waktu, misalnya mengatur waktu antara waktu belajar dengan waktu berangkat aktivitas lain. Mengatur waktu ya. Kalau adik ibu samping, Kalau saya itu, saya punya masalah itu, saya kurang paham dengan materi ini. Jadi saya sulit untuk belajar karena saya tidak memahami dan memahami. kalau adik kalau dari saya itu saya kurang dari ibu dalam ketika menghadapi ujian kayak takut. tidak ada siapa dan tahu. Iya. Kalau saya itu sulit konsentrasi dalam mata pelajaran sih, Ibu. Kalau ada guru yang mengajar dengan saya itu tidak kayak konsentrasi gitu, kayak pikiran sembarang jadi sulit untuk memahami apa yang disampaikan oleh Ibu. Oke, baik Ibu. Kalau dari saya Ibu saya selama ini mengalami masalah ketika ujian mau ulang Dari adik Sensi, Kalau dari saya itu saya sering hidup di dalam kelas. oh iya baik. Jadi adik-adik di sini adik-adik mengalami masalah yang beda-beda, tapi hampir semua masalah itu berkaitan. Iya. Jadi ibu minta dari adik-adik kita sepakati untuk menyelesaikan masalah mana yang terlebih dahulu. Masalahnya dari teman Yoslin, ya itu karena Baik, mungkin saya berikan kesempatan kepada adik Yokli untuk menceritakan masalah secara detail. Oke, baik Ibu, terima kasih. Saya akan menceritakan permasalahan yang saya alami saat ini. Bapak Ibu, saya ini anak pertama dari 2 bersaudara. Adik saya itu duduk di bangku sekolah di SD. Terus keseharian saya di rumah itu Ibu membantu kakak dan mama berjualan. Ketika jam pelajaran sekolah itu saya tidak berkonsentrasi pada saat mengikuti proses pembelajaran di kelas bersama bapak guru dan teman-teman lain. Ketika guru bertanya tentang materi yang dibahas itu pun saya tidak bisa menjawab Ibu dan menghambat kemampuan saya untuk memahami materi pelajaran yang saya dapat hari
itu saya ini Bu, sering mendapatkan nilai yang rendah Bu. Oh iya, jadi adik-adik sudah mendengarkan masalah yang diceritakan oleh secara keseluruhan. Jadi inti permasalahannya di sini yaitu adik Yovin ini prestasinya menurun. Betul dong? Baik, dari adik-adik mungkin bisa memberikan pendapat atau solusi atau arahan untuk membantu adik Yovin terkait dengan masalah yang ia alami. Ibu berikan kesempatan. Saya Mungkin dari adik Nancy. Oke, baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Di sini mungkin saya lebih teman Yusrin karena admin di sini tadi itu kalau tidak salah itu nilainya Iya. Mungkin salah satu yang perlu adik Yusrin lakukan untuk kedepannya yaitu adik Yusrin itu kurangi pergaulan begitu, terus kurangi main HP. Pokoknya adik Yusrin itu menghindari hal-hal yang membuat adik Yusrin terjerumus hal-hal yang tidak konsentrasi belajar begitu. Jadi adik Yusrin juga harus bisa mengontrol waktu untuk bisa kapan untuk adik Yusrin untuk belajar, untuk membantu orang tua, terus untuk bermain dengan teman-teman. Jadi pokoknya adik Yusrin di sini tuh tahu menempatkan diri gitu supaya adik Yusrin bisa mengontrol untuk belajar. Mungkin dari saya itu. Baik, terima kasih adik Nancy. Mungkin dari teman-teman yang lain, dari adik Yovin. Mungkin saya sudah setuju dengan pendapat dari teman Nancy. Di sini saya mau menambahkan sedikit bahwa supaya kayak nilainya lebih baik lagi dari sebelumnya, yaitu kita hanya lebih banyak untuk dan rajin belajar, lebih rajin lagi untuk belajar. Dan saya rasa untuk teman Yusrin itu harus pintar kayak dalam membagi waktu. Kayak tadi kan seperti kita bilang bantu orang tua nah, bagi waktu saja, di mana waktu untuk membantu orang tua, waktu belajar, dan kurangi bermain handphonenya. Kayak lebih banyak harus waktu main handphone itu boleh, tapi gunakan waktu itu kayak ketika ada tugas begitu, ada tugas yang sama sekali teman itu tidak bisa mengerjakan, boleh seharusnya dipakai. Tapi setelah dari situ pintar-pintar saja membagi waktu untuk belajar dan melakukan aktivitas itu. Baik, terima kasih adik Yovin. Mungkin ada pendapat lain dari teman-teman. Kalau saya sih setuju dengan teman Nancy, jadi harus bisa membagi waktu dengan baik. Baik, dapat Ibu simpulkan dari beberapa pendapat atau solusi dari teman-teman, yaitu yang pertama itu harus memanajemen waktu. Ketika adik Yovin kalau sudah bisa memanajemen waktu, itu tentu merubah pada hasil prestasi adik Yovin. Di mana adik Yovin bisa jam untuk berjalan bermain bersama teman-teman sekian, jam untuk membantu orang tua sekian, jam untuk belajar sekian, jam untuk pergi ke sekolah sekian. Nah, setelah adik Yovin bisa memanajemen waktu dengan baik, itu ibu yakin pasti adik Yovin tidak akan mendapatkan hasil yang menurun. Karena percaya saya, kegagalan itu akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Jadi bagaimana adik Yovin setelah mendengarkan beberapa pendapat atau solusi dari teman-teman dan juga dari ibu, bagaimana perasaan adik Yovin? Oke Ibu, terima kasih setelah mendapat pesan, saran dan pesan yang saya dapat terima dari teman-teman serta Ibu. Perasaan saya lega karena saya bisa mendapatkan solusi yang tepat, di mana saya kedepannya itu saya lebih bisa memanajemen waktu saya, memanajemen waktu untuk bermain di HP, melakukan aktivitas lain, dan khusus untuk mengerjakan tugas, belajar, serta membantu bapak mama untuk jualan. Mungkin selama ini Ibu saya kurang manajemen waktu, sehingga saya melupakan
Habis itu kalau Bapak Ibu dan Bapak Ibu guru tanya, kebanyakan materi itu saya tidak paham Ibu gitu. Mungkin depannya saya bisa membuat jadwal di mana saya bisa mengerjakan tugas, belajar tentang melakukan aktivitas lainnya Ibu. Baik, terima kasih Adik Yukling terkait dengan apa yang Adik Yukling dapatkan. Ini juga bukan hanya untuk Adik Yukling, tapi untuk teman adik-adik semua ya. Jadi yang paling penting di sini adik-adik kan siswa. Jadi yang paling penting itu harus tahu menempatkan diri di mana harus bisa mengatur waktu dengan baik supaya adik-adik juga tidak supaya adik-adik juga selalu konsentrasi dalam kelas, tidak mengantuk dalam kelas, harus bisa memberikan waktu antara belajar dengan aktivitas lain. Baik, terima kasih. Mungkin hanya ini saja karena waktunya juga sudah cukup 40 menit. Jadi Ibu harap nanti adik-adik juga mengikuti solusi pendapat atau alternatif yang sudah diberikan ya. Jadi nanti minggu depan kita akan membahas lagi masalah berikut, tapi kita lihat dari perubahan masalah yang saat ini kita alami. Kalau memang minggu depan masalah dari Adik Yukling itu belum ada menunjukkan hal-hal yang sudah kita bahas pada hari ini, nanti kita akan tindak lanjut. Nah, kalau misalkan sudah menunjukkan hal-hal yang kita bahas pada hari ini, nanti kita akan melanjutkan kepada masalah orang berikutnya. Nanti kita akan kesepakatkannya di WA group ya, nanti Ibu bagikan kapan saja kita melakukan konseling kelompok. Baik, mungkin hanya ini saja. Bagaimana, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Pasti Ibu. Baik, terima kasih. Baik, sebelum kita mengakhiri, alangkah baiknya juga kita menutupi dengan doa. Jadi minta tolong untuk memimpin kita dalam doa. Adik Yukling. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Marilah berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Tunggal Maha Kudus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kami kembali bersyukur dan berterima kasih kepada atas berkat dan penyertaan-Mu yang Kau berikan kepada kami di sore hari ini. Dengan kesempatan ini kami telah menyelesaikan kegiatan kami yaitu melakukan konseling kelompok, dan pada kesempatan ini kami akan kembali ke tempat tinggal kami masing-masing. Tetaplah Engkau menyertai dan melindungi kami dalam perjalanan pulang, agar kami boleh tiba di tempat tinggal kami masing-masing dalam keadaan selamat. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan kepada-Mu lewat perkataan Kristus Tuhan kami. Amin. Baik, terima kasih Adik Yukling yang sudah memimpin kita dalam doa. Sebelumnya kita berikan tepukan tangan semua.